Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Kelangit dari Prodi PGSD kelas D Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya magang 3 di SDIT Ulul Albab 2 Purworejo. Nah, saya di sini akan melakukan pembelajaran daring tema 2 dan tema 3, pembelajaran 4, kelas 4. Selamat pagi anak-anak, semoga Allah memberkahi kita semua. Selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa terapkan protokol kesehatan, pakai maskernya, dan selalu cuci tangan. Nah, di sini pernahkah kalian melakukan hemat energi di rumah? Ayo, kalian tahu tidak hemat energi itu seperti apa? Nah, perilaku hemat energi. Menurut kalian, apa sih perilaku hemat energi itu? Perilaku hemat energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Menghemat energi di sini artinya tidak menggunakan energi secara berlebihan. Kalian tahu tidak bahwa penghematan energi ini juga merupakan salah satu bentuk ketaatan terhadap undang-undang program penghematan energi yang dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kalian tahu cara menghemat energi itu seperti apa? Nah, jika mematikan lampu setelah tidak digunakan lagi, itu adalah contoh dari menghemat energi. Nah, apakah kalian sudah menerapkannya di rumah? Di sini juga banyak lagi contoh dari cara menghemat energi. Nah, Bu Guru uraikan satu persatu, yaitu yang pertama adalah gunakan lampu hemat energi. Misalnya lampu neo digantikan dengan lampu bohlam. Yang kedua, lakukan kebiasaan menggunakan listrik jika diperlukan saja secara bergantian dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, mematikan televisi, keran air, komputer, atau lampu yang tidak digunakan. Yang keempat, lebih diutamakan menjemur pakaian secara alami, karena jika menjemur pakaian dengan mengeringkan dengan mesin cuci itu juga akan memakan listrik lagi. Nah, yang kelima yaitu mendesain rumah ramah lingkungan atau gedung hemat energi dengan ventilasi yang cukup sehingga pencahayaannya memadai. Jadi, jika siang hari kita tidak perlu menyalakan lampu lagi dengan memakai cahaya dari matahari yang masuk melalui jendela gitu. Nah, yang selanjutnya, yang keenam, ada pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi. Nah, selanjutnya, jika sudah melakukan hemat energi di rumah, seperti tadi yang sudah dicontohkan, pasti ada tujuannya kan, tujuan dari hemat energi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari hemat energi. Yang pertama itu, agar generasi berikutnya dapat memakai energi yang masih tersedia. Nah, jika misalnya ya, kita melakukan boros energi, tidak mematikan listrik atau misalnya air kita buang secara percuma. Nah, nanti generasi berikutnya, cucu atau anak kita selanjutnya itu tidak bisa menggunakan energi yang sekarang yang ada. Yang kedua, mengurangi dampak dari global warming. Yang ketiga, mengurangi perubahan iklim. Nah, selanjutnya pasti ada dong dampak positif dari penghematan energi. Nah, dampak positif dari penghematan energi itu yaitu ada dua. Yang satu, mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari. Nah, kita juga bisa berhemat, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Yang kedua, lingkungan menjadi sehat karena kita tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu ke tema 3 pembelajaran 4 tentang ayo cintai lingkungan kita. Nah, di sini
Jika kalian membuang sampah, di manakah kalian membuangnya? Apakah di sungai atau di tempat sampah? Ayo. Nah, pastinya di tempat sampah, bukan? Nah, hal tersebut termasuk ke dalam kesadaran dalam menjaga lingkungan. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran dalam menjaga lingkungan itu? Nah, di sini bisa dibaca, kesadaran dalam menjaga lingkungan adalah keadaan di mana kita menyadari bahwa pentingnya sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat makhluk-makhluk hidup yang harus dijaga kelestariannya. Karena jika kita tidak menjaga kelestarian makhluk-makhluk hidup tersebut, maka makhluk-makhluk hidup tersebut akan punah. Nah, jika kita tidak melakukan kesadaran dalam menjaga lingkungan, pasti lingkungan di sekitar kita akan tercemar. Nah, dari lingkungan yang tercemar tersebut pasti akan timbul penyakit. Nah, penyakit tersebut Bu Guru uraikan. Yang pertama ada penyakit diare, kolera, tifus. Nah, itu karena disebabkan cepat menyebarnya virus yang berasal dari sampah yang pengelolaannya tidak tepat dan dapat bercampur dengan air minum. Nah, yang kedua, penyakit DBD atau demam berdarah karena pengelolaan sampah yang kurang memadai. Yang ketiga, penyakit jamur yang biasanya terjadi pada kulit kita, misalnya panu atau gatal-gatal, ya. Terus yang keempat ada sampah beracun. Sampah itu juga mengandung racun, misalnya sampah plastik. Nah, itu contoh-contoh dari penyakit yang dari lingkungan yang tercemar. Yang selanjutnya, maka dari itu kita harus mencegah hal tersebut terjadi. Dengan kesadaran diri kita diperlukan. Nah, berikut adalah hal-hal yang termasuk ke dalam aktivitas untuk menjaga lingkungan. Yang pertama apa? Coba. Nah, yang pertama adalah membersihkan selokan rumah secara pribadi atau secara bergotong royong. Misalnya hari Minggu kan kita libur, kita tidak ada kegiatan sekolah. Nah, di situ kita bersama keluarga kita membersihkan selokan rumah, membersihkan ventilasi rumah dan lain sebagainya. Yang kedua, perbanyak tempat sampah. Karena jika kurang tempat sampah, maka kita akan selalu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, itu menjadikan lingkungan kita menjadi kotor dan tercemar. Selanjutnya, yang ketiga adalah memangkas tumbuhan atau rumput yang tidak diperlukan. Misalnya, yaitu tadi yang kita bergotong royong, itu ada juga mencabut rumput. Nah, itu. Terus yang keempat, memperbaiki sarana umum, misalnya pos kamling, posyandu, pasar umum, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, ada penanaman hutan kembali atau melakukan penghijauan. Yang keenam, pemanfaatan sampah organik atau pupuk buatan. Nah, di sini pemanfaatan sampah organik. Pemanfaatan sampah organik itu maksudnya jika kita ada sampah-sampah dedaunan atau sampah kotoran hewan. Nah, dari situ sampah kotoran hewan atau sampah dedaunan itu bisa kita jadikan pupuk kompos. Nah, pupuk kompos bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, terus yang ketujuh adalah melakukan penyemprotan zat anti nyamuk 6 bulan sekali. Karena perlu sekali jika di lingkungan kita melakukan penyemprotan zat anti nyamuk, karena jika tidak maka penyakit DBD itu akan mengintai kita. Terus yang selanjutnya, pasti dari menjaga lingkungan tersebut ada dampak positifnya, bukan? Nah, dampak positifnya itu yang pertama ada tempat tinggal kita menjadi lebih bersih dan rapi. Juga pasti udaranya menjadi sejuk dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada untuk mempererat tali persaudaraan. Nah, mempererat tali persaudaraan di sini itu maksudnya yaitu jika kita hari Minggu melakukan gotong royong bersama keluarga atau dengan tetangga. Nah, itu maka persaudaraan kita itu akan semakin erat. Terus yang ketiga sebagai simbol masyarakat yang berbudaya. Nah, dari uraian-uraian tersebut, materi yang sudah Bu Guru sampaikan,
Apakah kalian sudah paham? Nah, bila sudah paham, Bu Guru ada soal. Nah, nanti kalian jawab soal-soal berikut, ada 5 contoh soal. Nanti dikerjakan di buku kalian. Nah, jawaban-jawaban nanti jika kalian mengamati dengan baik, mendengarkan dengan baik, pasti ada jawabannya di PPT yang Bu Guru sudah share. Nah, terima kasih telah mengamati dan mendengarkan materi yang Bu Guru sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.